Perkenalkan, saya Sen Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 147. Saya Anissa Puratayun dengan 3 digit NIM terakhir 113. Kami dari kelas K3A. Judul jurnal yang kami ambil itu ada Translating Theory into Practice, a Flexible Decision Making Tool to Support Climate Smart Agriculture. Yang pertama ada pengertian umum. Teori gunung es atau ice break theory adalah pendekatan dalam sistem thinking yang digunakan untuk memahami suatu masalah secara mendalam dengan melihat tidak hanya sebagian yang terlihat, tetapi juga faktor-faktor tersembunyi di bawahnya. Teori ini menggambarkan bahwa bagian yang terlihat atau permukaan hanyalah sebagian kecil dari masalah. Kemudian, sebagian besar penyebab masalah berada di bawah permukaan dan sering tidak disadari. Nah, terdapat 4 level dalam teori gunung es. Yang pertama ada event atau kejadian, itu adalah yang terlihat, misalnya hasil panen turun. Yang kedua ada pattern atau pola, yaitu kejadian berulang. Yang ketiga ada struktur, yaitu sistem penyebab masalah. Dan yang terakhir ada mental model, yaitu pola pikir atau keputusan manusia. Selanjutnya ada pendapat ahli. Banyak masalah yang terjadi di dunia nyata bersifat tidak terlihat secara langsung. Kemudian kejadian yang tampak hanyalah gejala bukan penyebab utama. Nah, untuk menyelesaikan masalah secara efektif perlu memahami yang pertama pola yang berulang, kemudian struktur sistem, dan pola pikir manusia. Selain itu, konsep ini juga digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen organisasi, lingkungan, dan pertanian. Kemudian ada pembahasan atau case study. Berdasarkan studi kasus dalam jurnal Agriculture System, implementasi Climate Smart Agriculture menunjukkan adanya perbedaan hasil antara proyek pertanian. Jika dianalisis menggunakan teori gunung es, maka event atau kejadian permukaan itu terlihat adanya perbedaan hasil antar proyek. Proyek A produksinya tinggi tetapi berdampak buruk pada lingkungan. Kemudian proyek B itu ramah lingkungan tetapi produksi lebih rendah. Nah, ini adalah masalah yang terlihat secara langsung. Kemudian pattern atau polanya itu terjadi pola yang berulang, yaitu setiap proyek selalu memiliki trade-off dan tidak ada proyek yang mampu memenuhi semua tujuan sekaligus. Artinya, masalah ini bukan kejadian satu kali tetapi pola sistem. Yang ketiga itu ada struktur atau struktur sistem, itu masalah disebabkan oleh sistem pertanian yang kompleks. Nah, banyak faktor saling berkaitan seperti iklim, teknologi, kebijakan, dan ekonomi. Ketiga tujuan CSA saling bertentangan dalam praktik. Struktur sistem inilah yang menyebabkan munculnya trade-off. Kemudian yang keempat ada mental model atau pola pikir, itu pengambilan keputusan masih fokus pada satu tujuan, misalnya produksi saja. Kemudian belum mempertimbangkan keseimbangan sistem secara keseluruhan. Nah, pola pikir ini memperkuat terjadinya masalah. Selanjutnya kita masuk pada identifikasi masalah yang ada pada jurnal. Berdasarkan jurnal dan analisis, kami menemukan 4 identifikasi masalah. Ada 5 identifikasi masalah. Yang pertama adanya trade-off antara pilar CSA, lalu yang kedua sistem pertanian yang kompleks sulit dipahami, ketiga kurangnya alat bantu dalam pengambilan keputusan, keempat data yang digunakan belum optimal, dan yang terakhir pemahaman petani terhadap sistem masih terbatas. Dampaknya yaitu keputusan tidak optimal, risiko gagal panen meningkat, dan yang terakhir adalah ketidakseimbangan antara produksi dan lingkungan. Selanjutnya ada penanggulangan. Berdasarkan studi dalam jurnal Agriculture System, solusi yang diberikan dapat dianalisis menggunakan teori gunung es sebagai berikut. Yang pertama ada struktur sistem itu menggunakan decision support tools, lalu melakukan analisis trade-off antar faktor, bertujuan memperbaiki sistem pengambilan keputusan. Lalu ada pattern atau pola, itu mengidentifikasi pola trade-off yang berulang, lalu menggunakan pendekatan sistem atau system thinking agar keputusan tidak mengulang kesalahan yang sama. Selanjutnya yang ketiga ada mental model atau pola pikir. Itu adalah mengubah cara berpikir dari fokus satu tujuan menjadi mempertimbangkan banyak faktor. Lalu membantu mengambil keputusan lebih komprehensif. Yang terakhir ada event, hasil yang diharapkan yaitu hasil pertanian lebih optimal, konflik antar tujuan berkurang, dan sistem pertanian lebih berkelanjutan. Lalu selanjutnya ini adalah solusi dari tim kami berdasarkan jurnal yang sudah kami analisis. Itu yang pertama ada integrasi teori gunung es dan data analitik untuk memahami akar masalah.
Terus penggunaan teknologi AI dan data minim prediksi hasil panen. Nah, analisis resiko, terus edukasi petani, pelatihan sistem thinking, pengambilan keputusan berbasis data, pengembangan sistem digital, pertanian aplikasi monitoring, dan yang terakhir adalah sistem rekomendasi. Lalu ini ada saran Future Research, yaitu penelitian selanjutnya dapat menambahkan pendekatan teori gunung es sebagai alat analisis untuk memahami hasil studi secara lebih mendalam. Pada agriculture system, fokus masih pada evaluasi trade-off menggunakan decision super tools, sehingga ke depan analisis dapat diperluas hingga mencakup pola sistem dan pola pikir dalam pengambilan keputusan. Ini adalah referensi jurnal yang kami gunakan. Selanjutnya ini adalah bukti SJR kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 147. Saya Anissa Ayun dengan 3 digit NIM terakhir 113. Kami dari kelas K3A. Judul jurnal yang kami mau presentasikan adalah analisis perbandingan domino effect dan iceberg effect dalam supply chain agri-food berdasarkan 2 jurnal supply chain. Yang pertama ada pengertian umum. Domino effect adalah gangguan berantai ketika satu masalah pada satu titik supply chain memicu gangguan lanjutan pada titik lainnya. Contohnya itu ada gangguan transportasi, kemudian distribusinya melambat, dan produk rusak sehingga harga naik. Nah, berdasarkan jurnal Aziz tahun 2025, ripple atau domino effect menyebabkan cascade disruption di seluruh rantai pasok pangan urban Bangladesh. Yang kedua ada iceberg effect, adalah fenomena ketika masalah yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari akar masalah sebenarnya yang tersembunyi. Berdasarkan jurnal Khan tahun 2024, sebagian besar sustainability challenge tersembunyi pada lower tier suppliers. Lalu ada pendapat ahli, menurut Aziz tahun 2025, ripple effect menunjukkan bagaimana satu gangguan eksternal dapat menyebar secara sistematik ke seluruh jaringan supply chain pangan. Jurnal kedua menurutkan tahun 2024, masalah utama supply chain sering kali tidak terlihat pada level permukaan, melainkan tersembunyi pada supplier level bawah. Nah, kesimpulan ahli, domino effect menjelaskan penyebaran gangguan, sedangkan iceberg effect itu menjelaskan akar masalah tersembunyi. Kedua teori ini saling melengkapi untuk analisis supply chain modern. Nah, selanjutnya ada pembahasan atau case study. Kasus Bangladesh Perishable Food Supply Chain, yaitu case study dari jurnal Domino Effect. Dalam jurnal Aziz tahun 2025 itu gangguan awalnya adalah COVID-19, pandemik, dan Rusia-Ukraina War. Nah, dampak domino ini itu yang pertama itu ada kenaikan harga produk, kedua gangguan transportasi, ketiga distribusi terlambat, keempat cold storage overload, yang kelima ada pembusukan produk, yang keenam harga pangan melonjak. Nah, hasilnya supply chain urban mengalami krisis distribusi pangan. Selanjutnya, kasus multi-tier crop agri-food supply chain, case study dari jurnal kedua, yaitu iceberg effect dalam jurnal Khan tahun 2024. Masalah yang terlihat itu ada keterlambatan pengiriman dan penurunan kualitas produk. Nah, masalah tersembunyinya itu, yang pertama ada supplier tier bawah tidak termonitor, lalu kurangnya transparansi data, selanjutnya governance lemah, dan yang terakhir itu komunikasi antar tier buruk. Nah, insight-nya ini masalah besar justru berasal dari hidden lower tier risk. Selanjutnya ada identifikasi masalah dari jurnal. Yang pertama itu dari jurnal Domino itu infrastruktur distribusi lemah, terus jalur transport terbatas, lalu ketergantungan impor tinggi. Kalau yang dari jurnal Iceberg itu hidden supplier risk, monitoring tier bawah minim, data tidak terintegrasi. Dampaknya yaitu kerugian ekonomi meningkat, supply chain tidak stabil, dan risiko gangguan makin besar.
Selanjutnya ada penanggulangan atau solusi dari jurnal. Tujuannya itu adalah mengurangi gangguan berantai dan meningkatkan visibility supply chain. Yang pertama dari solusi jurnal domino dari Aziz et al. Itu yang pertama streamlining distribution hubs, yang kedua expand transport routes, yang ketiga peningkatan cold chain logistik. Lalu yang kedua adalah solusi dari jurnal Icebreak, Khan et al. Itu yang pertama multi-tier governance integration, supplier transparency, strengthening, lalu monitoring lower tier supplier system. Selanjutnya ini adalah solusi dari tim kami berdasarkan dua jurnal yang sudah kami analisis. Yang pertama ada blockchain supplier traceability, melacak supplier dan tier atas hingga tier bawah. Lalu yang kedua risk prediction dashboard, yaitu memprediksi domino distribution sebelum menyebar. Yang ketiga ada IoT cold chain monitoring, yaitu deteksi suhu dan kualitas produk real time. Yang keempat ada integrated supply chain visibility platform, itu menghubungkan seluruh supplier dalam satu dashboard. Hasilnya adalah deteksi masalah lebih cepat, resiko hidden issue berkurang, dan yang terakhir adalah supply chain lebih stabil. Selanjutnya ada kekurangan dan fitur research atau saran. Kekurangan penelitian saat ini yaitu dari jurnal domino itu belum menggunakan prediksi AI secara real time. Kalau dari jurnal Icebreak itu belum ada otomatisasi root cause detection. Terus sarannya itu yang pertama ada pengembangan AI untuk prediksi gangguan supply chain secara real time. Yang kedua integrasi blockchain untuk transparansi supplier multi-tier. Yang ketiga smart early warning system untuk deteksi dini domino effect. Yang keempat, otomatisasi root source detection pada hidden supplier risk. Yang kelima, pemanfaatan IoT dan big data untuk monitoring supply chain. Tujuannya adalah menciptakan supply chain agri-food yang lebih adaptif, transparan, dan tahan gangguan. Ini adalah dua jurnal yang menjadi referensi pengerjaan tugas kami. Yang pertama itu jurnal domino dan yang domino effect, yang kedua itu Icebreak. Lalu ini adalah bukti SGR kami. Ini adalah jurnal yang pertama, domino effect itu Q1. Lalu selanjutnya ini untuk jurnal yang kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.